Hasil Milan versus Lecce, gol perdana Fulkrug antar Rossoneri raih 3 poin. Pertandingan Milan versus Lecce menjadi panggung penting bagi AC Milan untuk menjaga konsistensi di papan atas Serie A 2025 hingga 2026. Laga Liga Italia ini berlangsung di San Siro, Senin, 19 Januari 2026, dengan kick-off pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. AC Milan meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Niklas Fulkrug pada menit ke-76. Hasil ini memberi 3 poin krusial di tengah ketatnya persaingan. Gol tersebut memiliki makna khusus karena menjadi gol perdana Fulkrug bersama Rossoneri sejak bergabung pada bursa transfer Januari. Ia hanya membutuhkan 3 menit di lapangan untuk menentukan hasil akhir pertandingan. Kemenangan dalam laga Milan versus Lecce membantu Rossoneri mengokohkan posisi kedua klasemen sementara Serie A. Hasil ini datang setelah Milan juga menang 3-1 atas Como dalam laga tunda pekan ke-16. Pada laga tersebut, Rabiot mencetak 2 gol meski Milan tampil tanpa Santiago Gimenez. Christian Pulisic kembali ke susunan awal. Sementara Luka Modric dan Youssouf Fofana mendapat waktu istirahat. Bagi Milan, kemenangan ini mempertegas kedalaman skuad yang kian solid. Masuknya Fulkrug sebagai pembeda memberi opsi baru di lini serang. 3 poin dari laga Milan versus Lecce menjadi modal penting Rossoneri dalam perburuan gelar. Konsistensi seperti ini membuat asa pasukan Massimiliano Allegri tetap terjaga di paruh kedua musim. Man of the Match Milan versus Lecce, Niklas Fulkrug. Milan versus Lecce menjadi laga krusial bagi AC Milan dalam menjaga posisi di papan atas Serie A 2025 hingga 2026. Pertandingan Liga Italia ini digelar di San Siro, Senin, 19 Januari 2026, dengan kick-off pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. AC Milan meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol Niklas Fulkrug pada menit ke-76. Hasil ini memberi 3 poin penting setelah tuan rumah harus bekerja keras menghadapi pertahanan rapat Lecce. Laga Milan versus Lecce berlangsung ketat sejak menit awal dengan Lecce memilih bertahan rendah. AC Milan mendominasi penguasaan bola, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih. Situasi berubah ketika Niklas Fulkrug masuk sebagai pemain pengganti. Ia hanya membutuhkan 3 menit di lapangan untuk menentukan arah pertandingan. Gol tunggal tercipta melalui sundulan jarak dekat setelah Fulkrug menyambut umpan silang Alexis Saelemaekers. Gol ini menjadi gol perdana Fulkrug bersama Rossoneri sejak bergabung pada bursa transfer Januari. Fulkrug cuma butuh 3 menit untuk jadi pahlawan Milan. Pujian Allegri pun datang. Niklas Fulkrug menjadi pahlawan kemenangan AC Milan saat menjamu Lecce pada lanjutan Serie A. Senin, 19 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Striker asal Jerman itu mencetak gol penentu dari bangku cadangan. Massimiliano Allegri memuji dampak instan Fulkrug di lapangan. Keputusan sang pelatih memasukkannya terbukti sangat tepat. Pada pertandingan tersebut, Milan memang sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu. Namun kehadiran Fulkrug mengubah segalanya dalam waktu singkat. Kemenangan ini membuktikan kedalaman skuad Rossoneri musim ini. Allegri kini memiliki senjata mematikan di babak kedua. Allegri menekankan betapa krusialnya peran pemain dari bangku cadangan. Sepak bola modern menuntut pelatih jeli memanfaatkan aturan pergantian. Sang pelatih mengaku sangat terbantu dengan kedalaman skuadnya. Pemain segar bisa mengubah dinamika pertandingan yang sedang buntu. Hal terpenting adalah dengan 5 pergantian pemain di sepak bola modern. Pergantian pemain menjadi penentu, ujar Massimiliano Allegri. Masuknya pemain baru memberikan energi tambahan di kotak penalti lawan. Hal ini sangat dibutuhkan saat tim lawan mulai kelelahan. Pada momen-momen tertentu dalam pertandingan, pemain seperti Fulkrug menghadirkan kesegaran di dalam kotak penalti. Lanjut Allegri. Alexis Saelemaekers bikin assist mahal untuk Fulkrug. Keluar lapangan pincang. Alexis Saelemaekers tampil impresif saat AC Milan membekuk Lecce dengan skor tipis 1-0. Senin, 19 Januari 2026, dini hari. Pemain asal Belgia itu menjadi otak di balik gol kemenangan timnya. Umpan matangnya sukses dikonversi menjadi gol oleh Niklas Fulkrug. Kontribusi ini sangat vital mengingat Milan kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sayangnya, aksi heroik Saelemaekers harus dibayar mahal di penghujung laga. Ia terlihat mengalami masalah fisik dan meminta pergantian pemain. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi pelatih Massimiliano Allegri. Saelemaekers merupakan salah satu pilar penting dalam skema serangan Milan musim ini. Ia mengaku sengaja memberikan bola terbaik untuk rekan setimnya itu. Visinya terbukti tepat sasaran dan memecah kebuntuan di San Siro. Saya mencoba melakukan yang terbaik untuk tim dan bola terbaik untuk striker kami. Saya sangat senang dengan assist tersebut, ucap Alexis Saelemaekers. Namun, malam indah Saelemaekers sedikit terganggu oleh cedera otot. Ia ditarik keluar pada menit-menit akhir pertandingan karena merasa tidak nyaman. Saya merasakan nyeri pada otot aduktor saya, dan saya tidak ingin mengambil risiko apapun, jelas Alexis Saelemaekers.
AC Milan hadapi dilema besar terkait gaji untuk Leon Goretzka. AC Milan dilaporkan terus melanjutkan diskusi dengan Leon Goretzka dan perwakilannya. Namun tuntutan gaji sang pemain telah memicu dilema bagi klub. Manajemen AC Milan ingin memperkecil kesenjangan dengan Napoli dan Inter Milan pada musim depan, terutama dalam hal kedalaman dan kualitas skuad mereka. Oleh karena itu, kedatangan Goretzka yang telah memenangkan 16 trofi selama 7,5 tahun di Bavaria, dipandang sebagai sosok ideal untuk didatangkan ke San Siro demi meningkatkan peluang trofi di musim depan. Masa depan sang pemain di Bayern Munich saat ini tidak pasti, mengingat perannya yang semakin berkurang di bawah asuhan pelatih yakni Vincent Kompany. Namun laporan terbaru menyebutkan Iglitare menghadapi hambatan besar berupa permintaan gaji Leon Goretzka yang mencapai angka 7 juta euro bersih. Angka tersebut setara dengan gaji Rafael Leao dan Mike Maignan. Pelatih AC Milan, Max Allegri sangat menyadari jika untuk memenangkan trofi, pihak klub perlu menambahkan pemain berkualitas tinggi seperti Goretzka. Fakta tuntutan komisi Mike Maignan di tengah tawaran tinggi klub lain. Radio Rossonera memberikan klarifikasi bahwa Jonathan Kebe, selaku agen sang pemain, tidak pernah menghalangi proses negosiasi pembaruan kontrak dengan pihak manajemen AC Milan. Biaya tambahan atau komisi merupakan komponen tetap dalam setiap negosiasi. Kontrak dan permintaan dari pihak pemain dikabarkan tidak pernah berlebihan. Manajemen klub dikabarkan telah mengajukan penawaran yang dianggap terlalu rendah. Padahal permintaan agennya masih sejalan dengan standar permintaan perpanjangan kontrak pada umumnya. Padahal, Maignan tetap diprioritaskan untuk bertahan meskipun ada tawaran dari klub Italia lain yang menawarkan biaya perekrutan dan gaji yang jauh lebih tinggi. Direktur olahraga yakni Iglitare menyatakan optimisme serupa sebelum laga melawan Fiorentina kemarin, menegaskan pentingnya peran Maignan bagi proyek jangka panjang klub di masa depan. Newcastle United rebut gelandang AC Milan ini, langkah tepat untuk The Magpies? Newcastle United dilaporkan telah memulai kontak terkait potensi transfer Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan. Graham Bailey memberitakan hal ini minggu ini. Ia menyatakan bahwa para perantara saat ini sedang membahas kemungkinan peminjaman untuk membawa mantan pemain Chelsea itu kembali ke Liga Premier. Tim asuhan Eddie Howe tampaknya ingin memanfaatkan ketidakpastian ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Newcastle United telah secara resmi menanyakan persyaratan untuk mendapatkan jasa Loftus-Cheek. Mereka ingin bergerak sebelum jendela transfer Januari ditutup. Milan tampaknya tetap terbuka untuk negosiasi. Klub Italia itu bersedia bernegosiasi, asalkan persyaratannya sesuai dengan kebutuhan finansial mereka. Karir Loftus-Cheek seringkali membuat para pengamat dan penggemar frustrasi. Ia memiliki bakat fisik dan kemampuan teknis yang luar biasa. Namun, pemain berusia 29 tahun ini seringkali berurusan dengan cedera yang mengganggu dan tidak pernah benar-benar menemukan posisi tetap. Para manajer telah menempatkannya sebagai bek bertahan, gelandang box-to-box, dan bahkan sebagai penyerang sayap. Hal ini menghalangi pemain Inggris ini untuk benar-benar menguasai satu peran spesifik. Meskipun demikian, The Magpies memandang pengalamannya di Premier League sebagai nilai tambah yang besar bagi skuad mereka yang menipis. Max Allegri terus desak manajemen untuk datangkan Federico Gatti. Pelatih AC Milan, Max Allegri, dikabarkan terus mendesak pihak manajemen klub untuk mendatangkan bek Juventus, Federico Gatti di bursa transfer Januari. Max Allegri merasa sangat membutuhkan tambahan bek baru yang memiliki karakter determinasi tinggi, penempatan posisi yang baik, serta semangat pengorbanan yang luar biasa di atas lapangan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Federico Gatti merupakan profil yang sangat ideal bagi strategi pertahanan Massimiliano Allegri guna memperkokoh barisan belakang Rossoneri di sisa musim ini. Meskipun sang pemain saat ini jarang mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan pelatih Juventus yakni Luciano Spalletti, sang pemain dilaporkan masih merasa bahagia dan belum berniat untuk hengkang. Kebutuhan akan bek tengah baru menjadi prioritas bagi Allegri, mengingat jadwal kompetisi yang sangat padat serta risiko cedera yang sering menimpa para pemain di lini pertahanan tim. Manajemen AC Milan sejauh ini masih terus melakukan evaluasi terhadap permintaan sang pelatih, sambil tetap memantau peluang untuk memboyong Federico Gatti dengan skema transfer yang paling memungkinkan.